para terdakwa, ya kan, terutama juga klien kita yang PPTK yang kebijakannya dan kewenangannya itu sangat sedikit, itu tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-101 tahun kedua, edisi Senin 8 Agustus 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas soal perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Kuala Giging, Kecamatan Simpatiga, Kabupaten Pidi terus bergulir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Kemarin agenda persidangan masih berlanjut dengan pemeriksaan para saksi-saksi. Tercatat ada 8 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana termasuk salah satunya Kadis PUPR PD tahun 2019. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang terdakwa kasus jembatan Kuala Giging divonis bebas atau bersama narasumber kita Kasibun Daula SH. Beliau adalah pengacara. Assalamualaikum Bang Kasibun. Bang Daula ya. Ya. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Tetap pada aktivitas sebagai lawyer, sebagai pengacara. Oke, kalau sebelumnya kita ngebahas masalah beasiswa nih Bang ya, tapi sekarang kasusnya berbeda lagi tentang jembatan Kuala Giging. Ini bagaimana kasus awal mulanya nih Bang? Jembatan Kuala Giging ini sebenarnya berawal pada teman-teman juga itu, teman-teman media yang mengangkat terjadi lendutan jembatan. Kan harusnya kan lurus dia di girder jembatannya, tapi ternyata ada yang lendut. Sehingga memang dianggap kalau terjadi lendutan, kemungkinan umur perencanaan jembatan itu kemungkinannya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal kan. Sehingga banyak menggelinding dari teman-teman media online ataupun media cetak, sehingga kemudian ditangkap oleh teman-teman Kejari PD, dilakukan mungkin Kejari PD awalnya dilakukan pendalaman, tetapi kalau saya nggak salah di tahun 2020 ya kan, tahun 2020 ditarik oleh Kejati, kemudian dilakukan lidik di Kejati dan selanjutnya dilakukan penyidikan. Hingga saat ini sudah sidang yang kelima, pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan kemungkinan minggu depan atau hari Selasa, setiap hari Selasa kita ada sidang pembuktian, akan tiba saatnya mungkin nanti di keterangan para saksi mahkota. Artinya saksi yang terdakwa akan menjadi saksi juga buat terdakwa yang lain. Nanti diperiksa secara bersamaan oleh majelis, dan kemungkinan dalam waktu yang sangat dekat atau tidak terlalu lama lagi, mungkin nanti akan dilakukan penuntutan oleh Kejari atau Jaksa Penuntut Umum. Oke, ini dari proses pembangunan jembatan ya Bang Daula, ini ada pekerjaan Ambundan itu tahap 1 dilaksanakan pada tahun 2017, kemudian di tahap 2 pemasangan rangka baja itu di tahun 2018, dan tahap 3 itu pekerjaan pengecoran lantai ya, dan pengaspalan pada tahun 2019. Tetapi yang menjadi tersangka korupsi di sini kan tadi Pak Daula bilang ada temuan ya, ada temuan artinya usia jembatan itu tidak akan sampai mungkin puluhan tahun karena memang ada kadar-kadar yang dikurangi oleh proyektornya. Iya, kami selaku penasihat hukum mungkin melihat kasus ini sebenarnya tidak seheboh ya kan, atau tidak serumit yang ada di media ya kan. Kalau di media kan seolah-olah kasusnya besar gitu kan, tetapi dan seolah-olah karena penyidikannya juga lama, seolah-olah kasusnya rumit. Tapi kalau menurut saya yang buat rumit kasus ini sebenarnya karena ada tarik kepentingan, sehingga harusnya kalau melihat dari konstruksi fakta, dan selama kita lima kali bersidang ini sudah mulai muncul fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Apa faktanya Bang? Sebenarnya itulah dari
dinas yang saksi-saksi dari dinas yang yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Misalkan di tahun 2017 itu ada satu fakta yang menurut saya awalnya jembatannya sebenarnya trouble-nya di 2017. Artinya di proyek di tahap pertama di tahap pertama itu sudah terjadi masalah. Kenapa terjadi masalah? Misalkan ada pemindahan bentang jembatan yang abutmennya kan pada tahap pertama itu abutmen. Jadi dalam perencanaan awal jembatan itu bentangannya hanya 28 meter. Ya, terus diperpanjang. Kemudian diperpanjang oleh PPTK pada waktu itu, dan itu adalah Dinas PUPR/PD, menjadi 36 meter. Hanya karena alasan ketika mau dibuat pengecoran, ya kan, penggalian di abutmen yang mau dicor pada jembatan yang baru, itu masih ditemukan abutmen jembatan yang lama. Sehingga dilakukan pemindahan, dan itu tidak disertakan oleh justifikasi teknis. Nah, jadi tidak ada perencanaan lagi. Langsung disepakati di lapangan, Dinas PUPR/PD langsung menyepakati dan melaksanakan jembatan abutmennya yang awalnya itu 28 meter harusnya bentangan jembatannya, kemudian kemudian menjadi 36 meter. Dan kalau menurut saya itu tentunya berbeda kan dari perencanaan yang seharusnya. Kan 26 dengan 36 itu jauh itu, ada 8 meter. Mungkin kalau ada justifikasi teknis atau ada perencanaan ulang, mungkin saja di tengah-tengah jembatan tuh ada tiangnya. Kan ini kan nggak ada tiang tuh, 36 meter itu tidak ada tiang. Jadi dia di tengah-tengah itu bolong dia. Jadi itu dibiarkan begitu saja, itu sungai. Sehingga kemudian berefek pada tahap 2, yang kemudian itu tahap 2 itu sebenarnya hanya pengadaan dia. Hanya pengadaan dan pemasangan. Hanya pengadaan girder jembatan, besi rangka baja yang girder lantai jembatan itu. Dan fakta persidangan yang di sidang yang kelima terungkap lagi bahwa pada tahap awal kalau dalam istilah proyek itu ada MC0, ya kan? MC0. Ada MC0, bahwa ditemukan satu fakta bahwa awalnya pelaksana pada waktu itu mengatakan kalau kondisi jembatannya begini, ini belum layak dikerjakan untuk dilakukan pengecoran lantai. Itu di tahap ketiga pada pengecoran itu di tahap 3 pengecoran. Dan makanya hakim pada waktu itu bertanya secara tegas tuh. Seharusnya kata hakim pada waktu itu, siapa yang berhak atau punya kewenangan untuk menghentikan pengerjaan jembatan itu? Dan seharusnya memang secara regulasi dan secara kewenangan tupoksi itu ada di Pak Samsul waktu itu yang menjabat sebagai kepala PUPR/PD, tetapi dia tidak melakukan itu. Tidak menghentikan pengerjaan itu, walaupun sudah ada laporan dari pengawas, sudah ada laporan dari PPTK teknis bahwa secara teknis kalau dilakukan pengecoran itu akan terjadi masalah. Kenapa terjadi masalah? Misalnya sistem chamber jembatan belum dilakukan. Kan jembatan itu kan lurus. Harusnya sebelum terjadi pengecoran lantai itu dibengkokkan sedikit ya, agak ke atas. Jadi pas nanti ketika dicor itu walaupun dia melendut tapi masih datar. Itu belum dilakukan. Yang kedua, baut-baut belum dikuatkan. Yang ketiga, peranca jembatan juga belum dipasang pada waktu itu. Sehingga ya karena mungkin kesimpulan dari dinas pada waktu itu di tahun 2019 tidak ada instruksi apapun untuk menghentikan, kemudian dilakukanlah pengecoran jembatan dengan beban yang begitu sangat berat, terjadilah lendutan itu. Nah, sehingga jadi problem hukum sampai sekarang ini. Dan jadi temuan ya? Jadi temuan dan bergulir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Oke, apa alasan Pak Samsul Bahri di sini melanjutkan proyek tersebut? Padahal dia tahu bahwa sebelumnya memang tidak bisa dilanjutkan. Ada hal-hal memang yang bergantungan dengan jembatan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Apakah memang beliau tidak paham atau seperti apa? Atau ada diproyeksikan? Kalau kemarin di persidangan kelima pada saat mereka jadi saksi itu dicecar sama hakim, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan gitu. Malah sampai pada instruksi nampaknya orang ini sebenarnya layak untuk dijadikan sebagai tersangka. Layak dijadikan sebagai tersangka karena
kerugian negara itu juga ditimbulkan karena pengecoran itu. Karena kalau tidak ada pengecoran tahap ketiga, tidak ada kerugian negara sampai 1,6 miliar. Malah kalau ditambah dengan anggaran pengecoran itu kan sampai 100 juta itu, atau sekitar 400 juta. Berarti harusnya sudah ada 2 miliar kerugian negara di situ. Harusnya kalau itu dihentikan sejak awal, diperbaiki dulu jembatan, maka tidak ada problem yang terjadi di jembatan itu. Dan sampai saat ini kan jadi problem tersendiri buat masyarakat. Jadi masyarakat tidak bisa memakai dengan sempurna, tapi kemudian juga proses hukumnya masih berlarut-larut sehingga jadi tidak punya ajas manfaat buat masyarakat. Baik, Pak Daulay. Baik, pemirsa PRTM, kita akan bacakan ada 5 terdakwa ya di sini. Ada mantan Kepala PUPR Aceh selaku pengguna anggaran, ada Insinyur Pak Fajri, ada Joneri Kepala UPTD Wilayah 1 selaku KPA, ada Pak Kurniawan selaku PPTK, dan Ramli Mahmud konsultan pengawas, dan juga ada Saipuddin ya selaku rekanan atau Wakil Direktur CP Pilar Jaya. Pak Daulay, itu dari penjelasan Anda tadi ada tahap pertama, kedua, dan ketiga ya. Tahap pertama pada proses apanya, kemudian tahap kedua pengadaan barang jasanya, dan ketiga pengecoran. Artinya 1 dan 2, 3 ini sama orang atau berbeda orang ini proyeknya Pak Daulay? Proyek ini kebetulan bukan multi-year. Jadi dikerjakan pada tahap pertama itu dengan anggaran APBK PD. Tahap kedua dengan dana otsus yang itu anggarannya dibawa kendali provinsi, dan yang tahap ketiga dibalikkan lagi ke Kabupaten PD. Makanya dalam statement kami, misalkan kami rilis juga ke beberapa media, kami mengatakan klien kami selain karena dia juga PPTK ini sebenarnya kan unik, dia diberikan pekerjaan tapi tidak diberikan wewenang. Jadi dia secara administratif saja itu PPTK itu kan, tapi kewenangan itu ada di KPA. Selain daripada itu, menurut kami harusnya dalam proses penyidikan, kalau kita bicara tentang kebenaran material dan fakta persidangan, boleh jadi nanti jaksa penuntut umum, karena itu juga dibenarkan, bisa jadi dia akan menuntut bebas ini tersangka ini, terdakwa ini kan gitu. Karena dari fakta-fakta yang kita temukan, harusnya problem awal itu berawal dari perencanaan di tahap pertama. Pada tahap pertama? Pada tahap pertama, di perencanaan awal itu sudah bermasalah. Yang seperti yang saya katakan tadi, harusnya bentangan jambatannya cuma 28 meter, sehingga menjadi kemudian karena ada keputusan yang sembrono di lapangan, itu bisa jadi 36 meter, itu jadi masalah yang kemudian terjadi lendutan. Yang ketiga, tahap ketiga, harusnya tidak dicor, ya kan? Harusnya kan ada peranca dulu. Kan sederhana aja logikanya itu. Kita yang nggak bukan teknik aja ngerti itu kan, harusnya ada peranca, ada sistem chamber, ada penguatan baut, tapi itu tidak dilakukan oleh tahap ketiga, sehingga terjadi lendutan. Sementara kalau tahap kedua kan girder jembatannya sudah terpasang di situ, sudah dibawa dari Bekasi, dari PT Ambala ke PT Ambala Indonesia, dari Bekasi ke Banda Aceh, ke Aceh, ke PD, dan sudah dipasang di jembatan itu. Jadi harusnya yang bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum atau kerugian negara bukan saja, kalaupun itu terbukti bahwa ada perbuatan melawan hukum terhadap para terdakwa ini, walaupun itu nanti majelis mungkin meyakini, tetapi kalau menurut saya harusnya yang tahap 1 dan tahap 3 juga kena. Artinya mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Tapi ini condong ke tahap kedua. Itulah makanya kita jadi aneh gitu. Anda melihat di sini Pak Daulay Kejati tidak fair ini dalam proses peradilan? Ya, kalau saya mohon maaf melihat bahwa penyidik ya tidak fair gitu kan, tidak fair. Atau pilih kasih. Pilih kasih boleh juga kita katakan pilih kasih, karena faktanya dari awal sudah terjadi masalah. Dari awal di persidangan juga bisa kita lihat kemarin fakta-fakta persidangannya, dari awal memang sudah bermasalah proses proses perencanaan dan proses pengerjaannya. Di tahap ketiga juga seperti itu. Tapi kenapa hanya yang dimintai pertanggungjawaban pada tahap 2 saja, yang pada tahun 2018 yang itu kebetulan dikerjakan oleh PUPR Provinsi. Oke, tapi ini yang tahap kedua itu pengadaan barangnya ya? Iya, pengadaan barangnya sudah ada. Barangnya sudah ada. Dan anehnya lagi, ya kan? Anehnya lagi dijadikan barang sudah ada tapi kerugian negara 1,6. Padahal
uang 1,6 itu juga sudah dikirim dan sudah ditransfer itu ke. Berapa total anggaran keseluruhan? Sebenarnya kan anggaran ini Pak Daulay. Anggaran yang saya hafal betul kan anggaran di tahun 2018 kan di tahap 2 itu kan 1,8. Tetapi dipotong ada zakat di sana, ada pajak di sana sehingga sekitar 1,6 miliar sekian. Dan itu semua dijadikan total loss. Semua oleh dakwaan jaksa itu dijadikan total loss. Jadi semuanya dianggap tidak bermanfaat untuk negara. Padahal PUPR provinsi pada waktu dan mereka semua sudah jadi terdakwa yang bertanggung jawab pada waktu itu. Padahal mereka sudah transfer uang ke rekanan dan rekanan terbukti juga kemarin di persidangan 1,4 miliarnya itu sudah dikirim ke Yambala. Kalau memang proyek ini bermasalah dari segi pengadaan, ya kan? Dari segi pengadaan dan juga girder jembatannya bermasalah, kenapa juga orang Yambala tidak dijadikan tersangka? Kenapa mereka tidak dimintain pertanggungjawaban hukum? Jadi ini Anda pertanyakan soal Kejati, pertanyaan tentang Kejati Aceh ini? Iya, saya pertanyakan proses penyidikannya kalau menurut saya ini nggak fair, nggak adil lah. Dan harusnya diselidiki ya orang tahap 1 dan juga ketiga. Iya, tahap 1 juga saya pikir perlu dimintai pertanggungjawaban hukum, tahap 3 juga perlu dimintai pertanggungjawaban hukum. Makanya karena fakta-fakta persidangannya seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, walaupun itu jarang terjadi, saya berharap teman-teman jaksa penuntut umum JPU melakukan satu tindakan hukum yang progresif, ya kan? Semoga saja ada tindakan hukum yang progresif, yaitu menuntut bebas. Kan selama ini selalu menuntut menuntut penghukuman. Jaksa identik dan stigmanya dia akan menuntut yang dia bawa ke pengadilan itu pasti dituntut bersalah. Tapi kita berharap dengan fakta-fakta yang terurai di pengadilan ini ada satu langkah atau satu tindakan hukum yang progresif dari jaksa penuntut umum bahwa teman-teman terdakwa ini dituntut, ya kan? Dituntut dengan tuntutan bebas. Bebas dengan catatan ya, karena ada temuan fakta-fakta yang memang yang telah Anda jelaskan tadi ya Pak Daulay ya. Iya, kalau menurut saya di tahap 2 ini nggak ada permasalahan. Kan seperti yang saya katakan tadi, jembatannya, girdernya sudah ada, rangka bajanya ada, sudah dipasang di sana. Yang bermasalah kan di tahap 1 dan di tahap 3. Tapi yang diperiksa tahap 2. Tapi yang dibawa ke pengadilan tahap 2. Ini ada kali-kong nih antara Kejati atau dengan institusi lainnya Pak Daulay? Saya nggak tahu kalau soal itu apakah karena ada kepentingan lain di luar dari kepentingan hukum kan. Tapi kalau menurut saya ini jadi rancu. Nah, kalaupun kalaupun ini memang dianggap jembatan ini bermasalah, harusnya kan tahap 1 juga dijadikan tersangka, dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa. Tahap 2 oke, dibawa ke pengadilan. Tahap 3-nya juga dibawa ke pengadilan. Oke, karena ada PPTK dan juga KPA membayar 100% di Desember 2018 itu 1,3 M ya Pak Daulay. Kemudian konsultan pengawas membuat laporan 100% untuk membayar. Padahal itu proyek belum dikerjakan nih Pak Daulay. Kalau terkait dengan itu kan sebenarnya kaitannya bukan dengan tindak pidana korupsi. Itu hanya perbuatan, boleh jadi kita geser ke masalah administratif, ya kan? Memang kalau hal itu dijadikan sebagai delik, ya kan? Dijadikan sebagai delik, mungkin seluruh proyek yang ada di Aceh ini akan layak dijadikan sebagai objek pemeriksaan tindak pidana korupsi. Tapi anggaran kan sudah dicairkan. Iya, itu kan sebenarnya kebijakan. Kalau tidak dibuat seperti itu, maka anggarannya itu akan beku dan proyeknya tidak akan terlaksana. Kalau ditarik garis lurus bahwa kontrak itu kan berakhir di tanggal 28 Desember setiap tahunnya. Iya, tapi tetap pekerjanya juga dibayar. Tanggal 28 Desember setiap tahun dia berakhir masa kontrak. Tapi kan ada bisa perpanjangan 50 hari setelah tanggal 28 Desember itu. Itu juga diakui oleh undang-undang. Jadi walaupun nanti pelaksana dikenakan denda. Oke, ini ada temuan lagi dari PHTM nih, Pak Daulay, ada pemasangan rangka baja girder di awal 2019 ya, ditemukan keadaan palsu dan pencair uangnya 100%. Pemalsuan ini melibatkan KPA. Iya. Ada pemalsuan dokumen. Itu kan di dakwaannya. Makanya saya bilang tadi, kalau memang girder jembatannya atau rangka baja lantai jembatan itu dianggap bermasalah, ya kan?
secara materinya, barangnya gitu, harusnya PT Ambala dijadikan sebagai tersangka karena mereka yang memproduksi itu dan yang membawa itu ke PD. Mungkin kadarnya diturunin. Enggak, kemarin ketika diperiksa Yambala di sidang, mereka juga hadir full tim dari Yambala, dan diakui secara fakta persidangan memang barang yang mereka kirim itu adalah sesuai dengan SNI, standar SNI. Jadi standar nasional Indonesia itu sudah tidak ada masalah. Jadi jembatannya tidak ada rangkanya tidak ada masalah, pemasangannya juga tidak masalah. Yang masalah itu karena sistem chambernya tidak ada pada waktu itu. Sistem chambernya ya tidak ada. Setting chamber kalau nggak salah. Oke, baik pemirsa PTM, ini hasil pemeriksaan fisik ya dari lapangan oleh tim teknik dari Unsyah juga. Ini disimpulkan bahwa ada hasil desain jembatan Gingger Kuala Giging Kecamatan Simpatiga ini secara teknis tidak layak karena jinjar jembatan Giging tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam RSNIT 3 2015. Ini bertolak belakang dengan Pak Daulay bilang tadi. Makanya di teman-teman kami kebetulan pengacara PPTK juga berkoordinasi dengan teman-teman Ikatan Alumni Teknik Sipil Unsyah. Mereka yang lebih mengerti ya kadar-kadar dalam jembatan. IKATSI, ya kan. Jadi Pak Samsul, Pak Fajri dan Kepala Dinas di tahun 2017 sebenarnya semua alumni Unsyah. Alumni, kalau nggak salah saya, alumni Fakultas Teknik Sipil, ya, Teknik Sipil Universitas Syah Kuala. Dan pada waktu itu kita sudah kupas itu peraturan perundang-undangannya. Ada undang-undang konstruksi. Makanya kemarin sebenarnya kita pertanyakan, walaupun kalau menurut saya memang harusnya dibawa ke PT UN waktu itu ya, terkait dengan penetapan tersangka atau juga penetapan atau statement dari ahli itu. Ya kan, statement dari ahli itu, karena dalam undang-undang konstruksi ternyata yang berhak menyatakan bahwa ada kegagalan konstruksi terhadap satu konstruksi yang bermasalah itu bukan ahli yang dibawa oleh JPU dalam kasus Giging. Mereka tidak salah punya, orang artinya tidak tepat ya, tidak punya kapasitas, tidak punya kapasitas hukum, maksud saya kan, bukan masalah kapasitas dia ahli, tapi secara kapasitas hukum dia tidak punya kapasitas untuk menyatakan itu, karena ada lembaga yang lain. Dan kemarin kita udah koordinasi dengan teman-teman IKASI, kalau nggak salah saya itu di Jakarta ada memang yang secara khusus yang dibolehkan oleh undang-undang konstruksi yang mengaudit satu bangunan, mengatakan bahwa ini gagal konstruksi, ini gagal bangunan. Mereka yang punya hak waktu itu. Dan kalau itu gagal konstruksi, gagal bangunan, sebenarnya dalam undang-undang konstruksi juga diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Bukan langsung dibawa ke tipikor, bukan langsung dibawa ke pengadilan, tapi ada proses perbaikan. Dan itu sebenarnya kan lebih fair kan, lebih bermanfaat juga buat masyarakat. Kalau misalnya dinyatakan ini gagal konstruksi oleh lembaga atau orang yang punya kapasitas yang diakui oleh undang-undang konstruksi, kalau ada memang sehingga tinggal rekanan, ya kan, punya anggaran sendiri, tinggal melakukan perbaikan terhadap jembatan itu. Kalau sudah baik kan bermanfaat juga untuk rakyat, sehingga sesuai dengan slogannya kejaksaan, ya kan, dalam undang-undang dalam ulang tahun yang ke-62, ya kan, dalam ulang tahun Adiaksa yang ke-62 yang mengatakan penegakan hukum yang adil, humanis dan pro terhadap rakyat, pro terhadap ekonomi. Pemulihan ekonomi negara. Tapi secara faktanya? Ya, secara faktanya kalau menurut saya dengan kasusnya berlarut-larut seperti ini, jembatannya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, harusnya itu bisa dimanfaatkan nelayan, dimanfaatkan oleh desa-desa yang ada di sekitar situ untuk tempat lalu lintas yang baik. Ini terkesan berlarut-larut nih Pak Daulay, karena dari 2017 proyek ini sampai sekarang ini padahal dengan angka 1,6 M kerugian negara. 1,6 kan, di sana juga kan ada pengecoran. Berarti sebenarnya ada sekitar 2 miliar lebih itu. 2 miliar lebih. Kalau negara pada waktu ini mengikuti undang-undang konstruksi, sehingga ada yang mengaudit dan menyatakan itu ada gagal bangunan dan harus diperbaiki oleh pelaksana, kan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Benar.
Jadi ini tidak sepanjang sampai 3 tahun 4 tahun itu kan prosesnya. Ini kalau nanti putusan misalnya teman-teman yang dibawa ke pengadilan ini bersalah, bagaimana dengan nasib jembatan itu? Oke, ini diketahui ada korupsi ini tahun berapa nih? Tahun 2019 atau 2000? Memang pada saat pengecoran 30 hari setelah pengecoran itu sudah terjadi lendutan. Lendutan, dari situlah ya. Jadi setelah terjadi lendutan di 2019 itu langsung difestivalisasi oleh media pada waktu itu. Oke. Dalam tanda petik. Jadi sehingga bergulir sampai 2022. Sudah berapa kali ikut sidang ini Pak Daulay? Ini sudah sidang yang keberapa? ke-6, pembuktian kemarin sudah 5 kali, dan ke depan kalau saya nggak silap sekitar sidang yang ke-7 itu. Apakah ada batasan untuk penyelidikan ini waktunya yang diberikan? Untuk pembuktian tidak ada batasan, teman. Nanti ini kan kesempatan dari jaksa penuntut umum dulu. Nanti saksi-saksi fakta sudah selesai. Ini sudah mau saksi mahkota, dan nanti kedepannya akan ada saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Setelah itu baru kesempatan kita. Bagaimana kalau seandainya tidak bebas? Ya, itu apa yang Anda tuntut ya, dari kalau Kejati? itu yang pertama itu kan kita kembali mewakili klien ini kan, mewakili terdakwa, ya. Sambung lidahnya terdakwa, ya kan. Kalau memang teman-teman terdakwa atau klien kita merasa tidak puas dengan apa yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka kalau mereka dinyatakan bersalah, ya kita secara hukum ya kita akan banding. Ya, ada banding ya? Akan banding, ya kan. Nanti kalau juga nggak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor Tinggi Aceh, maka kita juga akan lakukan kasasi. Artinya begini Pak Daulay, Anda seorang pengacara dan Anda paham banget ini kasus tentang klien Anda, ya kan? Yeah. Tapi dalam kasus ini misal dituntut misalnya tidak bebas dan Anda melakukan kasasi dan yang lainnya, dan itu hanya gara-gara di tahap pertama dan ketiga tidak diundang atau seperti apa? Siapa tahu nih klien Anda betul-betul tersangka. Ya, kalau tersangka kan sudah tersangka sekarang, sudah terdakwa, dan nanti mungkin jadi terpidana, ya kan? Ya, kalau memang itu yang diputuskan oleh pengadilan, kan kita secara hukum ya harus menganggap itu benar, karena udah kita berjuang. Tapi pada saat ini kita baik di luar ataupun di dalam pengadilan sedang berjuang secara sungguh-sungguh mengatakan bahwa para terdakwa, ya kan, terutama juga klien kita yang PPTK yang kebijakannya dan kewenangannya itu sangat sedikit, itu tidak layak bertanggung jawab terhadap dakwaan yang terjadi pada saat ini untuk jembatan Giging. Itu ya yang Anda dan sebutkan. Nanti akan kita masukkan itu dalam pembelaan, akan kita masukkan dalam pledoi kita dan minta kepada majelis hakim untuk memutuskan bebas terhadap mereka. Prisprak, ya kan? Artinya Bebas ada kesalahan dong pada Kejati saat penyelidikan. Ada kesalahan. Anda kalau menyalahkan kesalahan saya nggak tahu, tapi ini kan konstruksi kasus yang kita bicarakan. Kalau kesalahan nanti itu bukan pada personalnya. Tapi kan Anda menilai Kejati tidak fair dalam urusan ini. Tidak fair dan ada yang janggal. Ada yang janggal, kejanggalan. Tapi kalau bicara tentang kesalahan secara pribadi kita mungkin tidak punya kapasitas juga untuk untuk berbicara. Baik Pak Daulay, terima kasih. Untuk closing statement nih, mungkin Anda mau menyampaikan ke pemirsa PTM yang di rumah dan juga mungkin untuk klien Anda dan terutama Kejati dalam menangani kasus jembatan di Giging ini. Silakan Pak Daulay. Iya. Closing statement saya seperti yang saya ulang-ulang dari tadi, bahwa menurut saya tidak layak para terdakwa yang bekerja atau menyelesaikan pekerjaan proyek jembatan Giging, Kuala Giging itu dipersalahkan dan dimintain pertanggungjawaban secara hukum pada tahap 2. Pada tahap 2, sementara trouble atau permasalahan terhadap jembatan itu sudah terjadi pada tahap awal di 2017 dan juga di tahap 3. Namun demikian, apapun putusan majelis, kami nanti akan berupaya untuk tetap menerima. Baik, terima kasih Pak Dan kita tetap berjuang, dan apa yang terbaik nanti akan kita lakukan lagi untuk klien menerima kita. Tapi sesuai dengan kapasitas hukum yang sudah ada ya Pak Daulay. Terima kasih pemirsa PTM yang ada di rumah, tonton terus channel PTM di setiap Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terkait tentang isu politik dan hal yang lainnya. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.